Jadi yang menarik sekali dari GoTo ini, mungkin saya buka dulu ya saya. Jadi yang menarik dari GoTo ini mungkin kita hampir tiap hari ya, atau kita pernah bersinggungan dengan layanan GoTo ya Bapak-Bapak Ibu. Jadi setelah hadir di Indonesia selama beberapa tahun, ini kan GoTo sudah go public ya sejak tahun 2022. Setelah dia hadir tahun 2009 di Indonesia dan kemudian apa merger dengan Tokopedia yang merupakan salah satu e-commerce besar juga di Indonesia. Jadi menariknya sekali GoTo ini awalnya adalah mereka sangat pede sekali dan Tokopedia IPO atau merantau di bursa dengan harga 308 dan kenapa sekarang harganya berubah menjadi 50 menuju ke 50 seperti itu. Itulah tema kita malam ini ya mungkin ya. Risiko IPO butuh terjadi apakah exitnya founder atau keluarnya founder ini uh, menandakan bahwa perusahaan ini tidak aman bagi investor. Jadi dan bagaimana untuk prediksi kinerja perusahaan ke depannya selanjutnya seperti ini. Jadi kalau kita mengamati beberapa founder Gojek dan Tokopedia ini mereka sebenarnya datang dari background yang hampir sama. Jadi ada background IT atau information technology. Jadi Gojek ini didirikan Nadiem Makarim, Kevin Alui dan ini Michelangelo Moran bisa dilihat di sini para foundernya tahun 2010 dan di tahun yang hampir sama Tokopedia ini juga didirikan oleh William Tanuwijaya dan Lempimus Alpha Edison tahun 2009. Jadi hanya berbeda 1 tahun seperti itu. Kemudian mereka merger pada tahun 2022 dengan nama Gojek uh, GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Ini pada tanggal 11 April 2022 sudah melantai di bursa. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa logo Gojek ya dari transformasi awalnya tahun 2010 pertama kali didirikan jadi aplikasinya mungkin Bapak-bapak Ibu pernah coba yang awal-awal seperti apa sangat sederhana sekali seperti itu dengan fitur yang juga nggak banyak seperti itu mungkin 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 HP-nya waktu itu masih ada ya yang pakai ya jadi ada yang apa namanya aplikasi ojek pesan ojek aplikasi pesan kurir seperti itu kemudian aplikasi pesan makanan sudah itu aja kemudian setelah beberapa lama mereka berkembang menambah layanan menambah servis dan berbagai fitur lain yang mungkin kita sudah pernah nikmati ya sekarang ini bisa kita lihat di sini ini ada milestone foto jadi dan milestone Tokopedia seperti itu. Tokopedia juga awalnya mereka berawal dari aplikasi sederhana. Bahkan Gojek sendiri ini awalnya sebenarnya berasal dari garasi seperti itu. Garasi para foundernya seperti itu. Jadi ini di tahun 2016 ini mereka mulai memperbanyak akuisisi. Nah ini dia. Mobile GoPay, kemudian mengakuisisi Mitrans tahun 2019. Kemudian meluncurkan Gojek di Vietnam dan Singapura seperti ini. Kemudian ini ada GoPay dan GoPay Later terintegrasi di Tokopedia. Kemudian ada kemitraan dan akuisisi Bank Jago. Jadi sahamnya itu beberapa persen dibeli oleh Tokopedia seperti itu saham Bank Jago. Kemudian yang paling terkini adalah kemitraan dengan TikTok ya. Jadi TikTok ini memperoleh sejumlah saham di Tokopedia yang sejumlah kalau kita lihat di sini sebesar 75%. Kemudian GoTo ini juga masih mengendalikan Tokopedia dengan kepemilikan saham sebesar 24,99% atau 25%. Jadi kalau kita lihat atau kita amati, sebenarnya perkembangan GoTo ini atau Gojek dan Tokopedia ini sebenarnya mulai dari e-commerce dan ride sharing ya, ride sharing apps atau bisa kita bilang sebagai ini ya, apa namanya berbagi kendaraan lah, berbagi tumpangan seperti itu. Kemudian berkembang menjadi digital ekosistem dan yang terakhir adalah menjadi sebuah perusahaan teknologi seperti ini. Yang ditandai dengan ini semakin berkembangnya platform mereka. Sama juga dengan jangkauan layanan GoTo. Jadi awalnya cuma di Indonesia, kemudian menambah di Vietnam,
Singapura, jumlah anak perusahaan di Indonesia sendiri sudah 40 anak perusahaan, kemudian di luar negeri ada 27 perusahaan, di Indonesia ada 15 perusahaan, dan di luar negeri ada 1 perusahaan. Jadi kita lihat di sini ada peta jangkauan layanan GoTo. Untuk strategi sendiri, Gojek dan Tokopedia adalah GoTo berusaha mempercepat pertumbuhan berkelanjutan dan profesional dan profitable. Mereka berusaha memperkaya pengalaman konsumen. Jadi ada beberapa breakdown strategi. Yeah, it's better to put the video to the printer or the slide of fighter cases. Yeah. Nah, ini GoTo berusaha untuk meningkatkan nilai bagi konsumen, kemudian meningkatkan ini apa namanya wallet share, memperluas basis konsumen, berinovasi, dan menghentikan inisiatif yang skalanya tidak bisa diperbesar. Jadi kalau kita lihat ada beberapa strategi GoTo yang merupakan strategi investasi. Jadi kalau mereka menemukan fitur atau platform yang tidak bisa dieskalasi, yang tidak bisa di scale up, non scalable, itu akan segera diinvestasi seperti ini. Untuk budaya perusahaan, corporate values, bisa kita lihat di sini, GoTo yang pertama adalah berambisi untuk menang. Kemudian yang kedua adalah pelanggan adalah prioritas utama. Kemudian saling menghormati satu sama lain. Melakukan yang terbaik untuk seluruh insan GoTo. Meraih kemakmuran bersama dengan para pemangku kepentingan. Cita-cita tinggi nggak perlu tanggung jawab. Jadi memang pada awalnya si founder GoTo ini memang menempatkan GoTo ini pada suatu perusahaan yang tidak hanya ini apa namanya punya misi untuk profitable seperti itu. Jadi memang pada awalnya mereka mengusung misi untuk sosial seperti ini. Jadi gimana sih orang apa tukang ojek atau apa para ojek ya, para pengemudi ojek ini bisa mendapatkan ini apa orderan ya, mendapatkan orderan atau mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan lebih cepat seperti ini. Jadi mereka waktu tunggunya itu lebih singkat seperti ini. Nah ini jadi mereka mempunyai misi sosial yang sebenarnya bagus. Kemudian dengan aplikasi layanan makanan, pengantaran makanan itu mereka juga berusaha untuk memperluas misi sosial, yaitu bagaimana si UMKM ini bisa maju seperti pengusaha kecil ini atau pengusaha apa namanya level mikro ini bisa meningkat ya orderannya seperti ini, jangkauan pasarnya lebih luas seperti itu. Jadi memang ada misi sosial sebenarnya kalau kita lihat juga dari apa namanya dari perusahaan mereka ya seperti itu. Visi dan misi GoTo sendiri adalah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berpartisipasi dan meraih keberhasilan dalam ekonomi digital. Nah, kita bisa lihat di sini ada tersirat ini ya apa namanya visi sosial sebenarnya di dalam visinya GoTo ini. Kemudian misinya adalah untuk mendorong kemajuan bagi para pelanggan, konsumen, pedagang, dan mitra pengemudi di dalam ekonomi digital. Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memberdayakan pelanggan, saling terhubung dan membantu seperti itu, Pak. Dan mereka memiliki slogan yaitu Go Together, Go Far. Nah, jadi kita bisa lihat di sini menariknya adalah mereka juga mengusung misi sosial yaitu ya yang kita diskusikan di depan tadi yaitu mendorong kemajuan bagi ini apa namanya stakeholder-nya seperti itu, bagi pelanggannya, bagi konsumennya, bagi mitra pengemudinya seperti itu. Untuk memegang saham GoTo sendiri kita bisa lihat di sini pada saat awal pertama kali mereka melantai di bursa ada persentase yang cukup tinggi ya sebagai pengendali. Jadi di sini ada Sequoia Capital India, kemudian ada juga Zaden Universal, kemudian ada foldernya yaitu Nadim Anwar Makarim, kemudian ada FTH Gema Incorporated seperti itu. Jadi pada saat awal mereka sebelum melantai di bursa ini memang komposisinya seperti ini pemegang sahamnya. Setelah beberapa tahun apa namanya melantai di bursa, kita bisa lihat di sini pemegang
bintang sahamnya ini kecil-kecil seperti itu, persentasinya kecil-kecil. Di sini ada SPC GP Subco Singapura, ada Taobao China Holding. Jadi kita bisa di sini bahkan untuk masyarakat sendiri itu sudah ini ya sedikit besar. Jadi kita bisa amati di sini kepemilikan sahamnya ini sudah sangat majemuk sekali karena banyak sekali yang punya seperti itu. Jadi bahkan pendirinya sendiri juga sudah terdiusis kalau kita lihat di sini. Dan kemudian ada perusahaan investasi juga yaitu Stanley Lamat Group. Persentasenya 0,01%. Kemudian ada Vanguard Index dengan persentase yang kecil sekali. Jadi kedua perusahaan ini adalah investment company dan ini apa namanya reksadana seperti itu. Jadi kalau kita menilik pada kepemilikannya, kita bisa melihat bahwa sebelum IPO dan setelah IPO ini ada banyak sekali ini ya perubahan seperti itu. Ada banyak sekali pemegang saham setelah IPO seperti itu. Jadi dalam aspek corporate life cycle kita bisa menilai atau kita bisa melihat bahwa corporate life cycle GoTo ini sebenarnya berada pada level 8 seperti itu. Hanya saja memang belum menguasai pasar lebih dari 100 negara seperti itu, dan sistem manajemennya juga masih berkembang ya, masih berkembang bertahap seperti itu. Jadi di dalam corporate life cycle mereka berada pada level 8 seperti itu, walaupun belum menguasai pasar secara lebih besar seperti ini. Kemudian dari aspek pergerakan harga saham, bagaimana topik diskusi ini. Jadi kalau kita lihat di awal IPO ini harga sahamnya dari 300 sekarang jadi 50. Ini sebenarnya juga baru terjadi beberapa bulan ini. Jadi kalau kita lihat di sini pada bulan Mei, bulan sebelumnya dan April ini masih bertahan di angka 60-70 seperti itu ya, 80 seperti itu. Jadi baru beberapa minggu ini ada di level 51 seperti itu. Dengan nilai market cap yang otomatis turun seperti itu. Kenapa? Karena market cap-nya akan mengikuti harga saham saat itu seperti itu. Kemudian juga lembar saham yang diterbitkan adalah sebanyak 1,1 triliun lembar saham. Setelah kita melihat ini ya harga sahamnya, gimana sih perkembangan industri retailing seperti itu? Bagaimana sih industri e-commerce sebenarnya? Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa data yang kita ambil dari Statista seperti itu. Pada beberapa tahun mendatang ini akan ada pertumbuhan yang cukup bagus sebenarnya. Walaupun di tahun 2028 ini akan relatif stagnan seperti itu, mungkin karena sudah jenuh seperti itu. Kemudian pada tahun 2020 ini memang turun seperti itu karena ada pandemi seperti itu. Jadi pandemi hampir semua perusahaan ini ada terdampak efeknya seperti itu. Kemudian dari segi penyedia layanan atau provider ya atau supplier ini juga semakin banyak yang menjual barang mereka di e-commerce seperti itu, di marketplace seperti itu. Salah satunya adalah Tokopedia. Jadi kalau kita lihat di sini pertumbuhannya cukup kencang sekali seperti itu sampai tahun 2025. Jadi annual gross merchandise value. Jadi merchandise value itu adalah jumlah keseluruhan produk yang tersedia yang dijual di marketplace. Internet ekonomi, jadi yang dijual di internet seperti itu. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena GoTo ini ternyata mereka berada pada industri yang tumbuh seperti ini, yang sedang tumbuh seperti ini. Karena ada yang berasumsi atau ada yang melihat bahwa memang pertumbuhan e-commerce dan retailing ini kan memang banyak ditunjang oleh ini ya. Karena yang pertama harga data ya, harga layanan data oleh operator itu kan semakin murah seperti itu. Kenapa? Karena semakin banyak penggunanya. Kemudian yang kedua adalah
harga HP sendiri juga makin terjangkau seperti itu. Jadi orang juga akan lebih mudah mengakses layanan ini e-commerce dan ini apa namanya Gojek seperti itu. Kenapa? Karena HP-nya sudah murah kok. Kalau kita amati pada market cap dan intangible asset GoTo, secara otomatis karena nilainya jadi 50 ya, harus saja sahamnya turun turun jadi 50, otomatis marketingnya juga anjlok seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grafik ini memang kita membandingkan antara kuartil dengan kuartil seperti itu. Kenapa? Karena tahun 2024 ini memang belum ada laporan keuangan seperti itu. Kemudian tahun 2023 ini kita gunakan sebagai pembanding. Kalau kita lihat kuartil 1 2024 dengan kuartil 1 2023 ini market cap-nya ini juga hampir ini hampir hampir sama seperti ini. Demikian juga intangible asetnya. Kalau kemudian kita cermati lagi aset dan hutang GoTo ini pada kuartil pertama 2023 dengan kuartil pertama 2024 ini turun seperti ini. Kemudian untuk hutangnya ini relatif stabil. Demikian pula dengan pendapatan. Jadi kalau pendapatan ini kita lihat di tahun 2023 ini karena akumulatif ya kelihatan seperti naik. Tapi kalau kita lihat antara kuartil 1 2023 dengan kuartil 1 2024 ini sebenarnya hampir sama seperti itu. Jadi memang tidak ada penambahan revenue yang signifikan sebenarnya. Kemudian jika kita amati arus kas GoTo ini, arus kas operasional ini juga masih belum beranjak dari angka negatif seperti itu, dari kondisi negatif seperti itu, yang artinya bahwa pertumbuhan pendapatan ini belum terlalu bagus seperti ini. Kemudian kalau kita lihat arus kas dari investasi, ini juga masih minus, yang artinya ada ini ya, ada apa penggelontoran arus kas investasi untuk belanja modal seperti itu. Kemudian dari arus kas pendanaan juga relatif stabil seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan benchmark dengan Grab Holding, jadi kompetitornya, kompetitor GoTo. Jadi GoTo ini kalau kita lihat uh, uh, hampir sama 11-12. Kenapa? Karena dari segi layanan ini hampir sama seperti itu. Mereka juga Grab ini juga memiliki Grab Financial Services yang bergerak pada layanan keuangan seperti itu. Hanya saja dari segi aset, GoTo kalah dengan Grab. Kenapa? Karena asetnya hanya 40 triliun, sedangkan Grab adalah 144 triliun. Kemudian pendapatan Grab tahun 2023 adalah 38,7 triliun, sedangkan GoTo hanya 4 triliun. Kemudian market cap Grab 228 triliun, sedangkan market cap GoTo 54 triliun. Dan kita bisa lihat di sini intangible asetnya otomatis akan sangat besar sekali ketimpangannya seperti itu. EBITDA karena dia masih rugi, EBITDA GoTo otomatis akan minus seperti itu. Sedangkan Grab sudah meraih keuntungan dan EBITDA-nya sudah cukup besar, yaitu 1 triliun seperti itu. Dengan angka DER Grab ini lebih rendah dengan angka DER GoTo yaitu 35,7%. Dan ini adalah perbandingan antara hutang dengan ekuitas seperti ini. Padahal untuk tanggal pendirian ini hampir sama, 2009-2010. Dan Grab ini tahun pendiriannya adalah tahun 2012 seperti ini. Kemudian dari aspek kurva korporatisasi, bagaimana kita lihat pada corporate life cycle sebelumnya, kita bisa lihat di sini untuk corporate life cycle ini sebenarnya yang kita bisa simpulkan adalah cukup besar sekali seperti itu, cukup cepat sekali untuk GoTo untuk melakukan right issue seperti itu. Jika kita bandingkan dengan corporate life cycle, seharusnya right issue ini dilakukan pada saat
sistem manajemen sudah kuat. Jadi itu kenapa di aset consulting ini kita memilih konsep kurva korporatisasi agar suatu perusahaan ini bisa menguatkan sistem manajemen pada saat peran sendiri ini sudah turun seperti itu, sehingga pada saat perusahaan berekspansi ini secara mutlaknya adalah melakukan penguatan sistem manajemen seperti ini, sehingga perusahaan yang melakukan korporatisasi itu sahamnya tidak ini ya tidak longsor seperti itu, tidak turun dengan sangat 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 signifikan seperti itu. Nah, ada pertanyaan atau yang kita diskusikan malam ini mungkin kita bisa lihat bahwa isu ini tanpa diimbangi sistem manajemen, di mana harga IPO 338 dan pada saat ini adalah harga sahamnya 50, ini menyebabkan aksi korporasi buyback oleh perusahaan seperti itu. Hal ini menyebabkan pasti akan ada arus kas pendanaan yang keluar seperti itu. Dan hal ini juga mengindikasikan bahwa intangible aset sangat rendah. Kenapa? Karena dari 338 ke 50, berapa intangible asetnya seperti itu? Pasti sangat kecil sekali seperti itu. Dan di situ tidak ada penghargaan pada sistem pada intangible aset goodwill seperti itu. Dan yang kedua adalah dari beban marketing yang berat, yang besar seperti itu. GoTo sebenarnya menjual layanannya di bawah HPP, di bawah harga pokok seperti itu, yang diindikasikan dengan adanya beban biaya atau biaya marketing yang besar seperti itu. Kemudian arus kasih operasional selalu negatif. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan saham oleh founder terdilusi yang berpotensi pada kestabilan pengendalian jika tidak ada sistem manajemen yang kuat, yang solid seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 indikasi ini yang terjadi pada saham GoTo seperti ini, pada emiten GoTo. Kemudian ini mungkin kita bisa akses pada link ini. Jadi ada beberapa analisis juga dari Antler, ada juga dari Three Hill Capital ini. Nah, ini. Pola tersebut muncul karena ada kebutuhan berbeda setelah startup mencari untung. Jadi founder yang exit atau founder yang keluar ini ada beberapa analisis atau beberapa pendapat, yaitu ada skill set yang memang diperlukan oleh emiten GoTo ini yang tidak didapatkan pada foundernya seperti itu. Kemudian ada juga pendapat bahwa pendealnya exit karena perusahaannya sudah siap melangkah ke tahap selanjutnya. Misalkan perusahaan sudah mencapai tingkat pertumbuhan dan stabilitas. Nah, ini kita bisa ini ya cross check dengan kurva korporatisasi seperti itu, bahwa apakah kematangan sistem manajemen GoTo ini sudah tercermin dari kepiawaian manajemen seperti itu untuk menjaga agar harga sahamnya itu tetap stabil seperti itu, dengan cara yaitu tadi intangible asetnya itu tetap terjaga. Jadi ada penghargaan yang cukup pada intangible aset seperti ini. Kemudian kesimpulan dari diskusi malam ini mungkin kita bisa ambil, yaitu pada kurva korporatisasi ini GoTo sebenarnya berada pada titik kritis. Kenapa? Karena pengendaliannya sudah tidak ada foundernya seperti itu. Jadi memang ada pertanyaan mendasar bahwa apakah tidak ada foundernya ini sistem manajemen sudah cukup solid, sudah cukup kuat seperti itu. Kemudian beban marketing yang cukup besar ini juga bertambah signifikan pada profitabilitas. Kemudian isu terus-menerus sesuai dengan model korporatisasi itu apakah sudah diimbangi dengan penguatan sistem manajemen. Kemudian beban pemasaran yang signifikan, apakah beban yang signifikan ini memang menyebabkan impact yang cukup besar pada negatifnya arus cost operasional. Kemudian yang terakhir adalah kinerja positif untuk menumbuhkan sentimen investor, terutama investment company. Jadi kalau perusahaan dengan harga 50 seperti ini, kalau investor retail akan sangat sulit seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau bukan investment company yang masuk, itu akan sangat berat seperti itu. Karena kalau investment company masuk, itu kalau ada uang yang hilang atau
dana investasi yang hilang itu tidak terlalu berat seperti itu, karena mereka biasanya masuk pada suatu perusahaan dengan jumlah yang kecil, dengan persentase yang kecil-kecil seperti itu. Nah ini jadi salah satu cara untuk mempertahankan kinerja adalah misalkan ada efisiensi seperti itu, memperbesar RPD misalkan melalui akuisisi platform lain untuk leverage intangible aset mereka. Jadi untuk apa namanya menaikkan nilai intangible aset. Oke, mungkin saya kembalikan ke Pak Rizky. Sorry Pak Ferry ya, Pak Ferry ya. Oke, baik Mbak Esti atas. Oke, baik Mbak Esti. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Esti untuk materi yang disampaikan, sangat luar biasa. Sedikit kita memperkenalkan diri kembali ya Mbak Esti ya. Kita SNF Consulting ini adalah salah satu perusahaan konsultan manajemen yang berlokasi di wilayah Jakarta serta Surabaya. Dan saat ini kita juga memiliki beberapa klien, banyak klien dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk rekan-rekan yang berfokus untuk mengembangkan usahanya menjadi skala korporat. Nah, kembali lagi ke topik dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Esti, ini sangat menarik kita karena memang case untuk perusahaan teknologi ini sering kali menjadi sebagai suatu bahan yang sangat menarik ya Pak untuk kita obrolkan bersama rekan-rekan, khususnya sesama pecinta topik manajemen ini. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Saya mau menambahkan, Mas Ferry. Oke, saya mau menambahkan. Pak Iwan, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Esti, ini saya akan tambahkan aja. Tentang Gotoh, itu SNF Consulting pernah merilis tulisan yang judulnya adalah Pertaruhan Hidup dan Mati Gotoh. Kapan itu tulisan itu dirilis yaitu saat Gotoh IPO. Nah, jadi waktu itu SNF berpendapat melalui tulisan di korporasi.com itu bahwa IPO Gotoh itu adalah IPO yang merupakan pertaruhan antara hidupnya. Kenapa? Nah, sebelum IPO, Gotoh itu melakukan proses korporatisasi dengan cukup panjang, yang mana kita bisa melihat ya, dari daftar pemegang saham yang registrasi sebelum IPO pun sampai saat ini itu sudah tidak ada lagi pemegang saham kendali. Para pendiri pun sampai dengan kecil-kecil. Artinya ini adalah hasil proses korporatisasi di mana Gotoh selalu terus-menerus terbitkan saham dengan harga makin lama makin tinggi. Nah, ini sampai titik sebelum IPO itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada harga floating, tidak ada harga yang ditransaksikan di lantai bursa, sehingga setiap Gotoh mau melakukan proses perbedaan saham karena dia butuh duit, karena sebagaimana disampaikan Mbak Asli tadi, cash flow operasional masih terus minus, selalu rugi, maka untuk bisa tetap bertahan hidup, bisa membayar kewajiban-kewajibannya, bayar gaji dan sebagainya, ya, biar sewa kantor dan sebagainya, mau tidak mau Gotoh terus mencari atau menerbitkan saham untuk kemudian dapat duit dari investor. Nah, dari waktu ke waktu karena proses penerbitan saham dilakukan di luar lantai bursa, maka harga itu tergantung deal antara Gotoh, manajemen Gotoh dengan pemegang saham. Nah, sampailah mereka IPO. Begitu IPO dapat duit cukup besar waktu itu. Sebagaimana disampaikan di tulisan SNF ketika itu adalah bahwa ini pertaruhan hidup dan mati. Kenapa? Hidup dan matinya itu begini. Kalau nanti dalam masa di mana Gotoh setelah IPO itu dia segera berbenah untuk dapat mencapai laba sebelum duit hasil IPO itu habis, maka Gotoh akan selamat. Tapi kalau sampai duit hasil IPO itu habis, ternyata Gotoh belum mencapai laba, maka dia akan kesulitan membayar beban-beban operasional kesehariannya, bayar gaji aja akan kesulitan. Nah, kalau dulu dalam kondisi kesulitan itu dia bisa dengan mudah mencari investor baru tanpa terpengaruh oleh harga pasar. Kalau sekarang, mau misalnya mau diterbitkan
saham baru dengan harga yang ditawarkan kayak waktu IPO, nggak ada yang mau beli karena di pasar sekarang harganya adalah gocap Rp50, Rp50 sedikit. Sedemikian rupa sehingga sekarang ini adalah ujian bagi Goto. Apakah dia bisa segera mencapai laba? Nah, sampai kuartal pertama 2024 masih rugi. Bahkan bukan hanya rugi, cash flow operasionalnya pun minus. Nah, ketika seperti itu, maka ini apa yang oleh SNF ditulis waktu itu, waktu IPO, itu sekarang ini benar-benar terjadi. Nah, ditambah lagi dengan keluarnya para founder dari kursi direktur dan komisaris. Ini makin menguatkan bahwa risiko hidup mati Goto itu sekarang ini sedang terjadi. Kenapa demikian? Karena orang yang paling punya semangat, paling punya visi, paling punya power untuk membawa Goto maju terus, itu ya para founder. Yang lain itu kan tidak ngerti sejarahnya, nggak punya ikatan emosional yang bagaimana over founder. Kalau foundernya sudah tidak ada, maka daya juang itu, fighting spiritnya itu ya pasti tidak sebagus founder. Nah, padahal Goto masih mengalami kerumitan kayak tadi. Dia mengalami cash flow yang selalu minus, sementara duit hasil IPO ya makin lama makin menipis. Nanti di laporan keuangannya di posisi kasnya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, harus di tangan orang-orang yang tidak punya rasa memiliki sebagaimana para founder, saya kira itu akan berat. Nah, tapi itulah risiko yang hari ini sedang dihadapi oleh Goto. Nama risiko itu ada dua kemungkinan. Dia bisa sukses menghadapi risiko itu nanti dengan segala kesulitannya. Mungkin aja bisa jadi ketika nanti ternyata sampai duit hasil itu menipis dan kesulitan cash flow, kemudian Goto masih butuh duit lagi dan kalau nggak ada duit berarti artinya mati. Bisa aja kemudian Goto melakukan private placement. Karena setelah IPO pun perusahaan masih bisa melakukan private placement dengan harga yang tentu saja nanti akan murah, tidak bisa 300 sekian, mungkin hanya 50 atau apa. Artinya apa? Nanti existing shareholder, termasuk perusahaan investasi yang mana tadi sahamnya juga kecil-kecil itu akan terdilusi dengan laju dilusi yang sangat tinggi, yang sangat boros dilusi ketika itu nanti. Nah, tapi kalau itu merupakan satu-satunya jalan ya para pemegang saham nanti pasti akan berjuang. Kalau nggak itu mati ya penting diselamatkan walaupun dengan dilusi yang sangat kencang, dengan laju dilusi yang sangat kencang. Sehingga terus saya ini memang kalau teman-teman ini sebagai investor perorangan, saya kira sekarang ini beli Goto itu risikonya makin tinggi, Atau mungkin tapi ada juga sih teman-teman yang suka semacam gambling gitu ya. Ini kan barang gede pasti akan diperjuangkan oleh paling nggak pemerintah pasti akan melindungi. Kalau gitu nanti ada perlindungan sehingga misalnya tetap ada investor masuk walaupun kondisinya kayak begitu bisa jadi harga itu akan naik. Tapi ya tetap aja risiko itu tetap akan berlangsung sampai kapan? Sampai Goto mampu laba. Padahal sebagaimana disampaikan Mbak Asti tadi ini antara pendapatan dengan beban itu gap-nya itu tinggi sekali dibandingkan dengan Grab tadi juga beda banget, sehingga saya ini memang apa yang dulu oleh saya Satu yang ditulis itu risiko hidup dan mati Goto itu hari ini sedang terjadi, hari ini sedang dihadapi oleh Goto. Sampai kalau kita ngomong corporate life cycle 8 step itu kan dari berdiri kemudian rugi kemudian laba, dia baru langkah kedua saja rugi itu nggak selesai sampai dengan hari ini. Nah, dalam kondisi kayak begitu, belum step ketiga aja belum, sudah tidak ada bisa mengendali, itu sebenarnya makin berat sebenarnya. Kalau kita bandingkan, mungkin juga pernah teman-teman baca, kalau Tesla itu dia juga IPO pada saat masih rugi, tapi RPD-nya beres. Karena RPD adalah model mobil pertama 2, 3, 4 sampai ke 4 itu di pasar bagus, bisa berkontribusi untuk mendapatkan duit. Sementara Goto belum kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kalau Tesla itu begitu dia meluncurkan model mobil kelima, dia mencapai laba. Jadi ruginya itu tidak di titik RPD kalau Tesla. Kalau Goto, rugi yang ada ini adalah berada pada mesin uangnya, yaitu pada RPD-nya. Sehingga sangat beda sekali antara IPO-nya Tesla dengan IPO-nya Goto. Itu saya kira saya tambahkan. Monggo, Mas Ferry.
Oke, baik Pak Iman, terima kasih untuk tambahan untuknya. Oke, baik dari rekan-rekan mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan kita buka sesi diskusi. Mungkin dari Pak Ahmad Syamsul Fahri, mungkin saya persilakan. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung Pak Esti. Atau mungkin Pak Agus Prianto. Oke, mungkin sedikit kita ulas lagi ya, Mbak Esti, untuk garis besar terkait untuk kasus Goto ini kan juga lumayan cukup menarik nih, Mbak ya. Oke, jadi mungkin dari Mbak Esti mungkin bisa sedikit memberikan kembali lah ulasan garis besar dari Goto ini seperti apa sih, Mbak? Silakan Mbak Esti. Kita berikan gambaran secara besar kepada teman-teman. Ada Pak Ahmad nih. Siapa sih yang mau bicara ini? Ini ada Pak Gus yang mau bicara ini. Halo. Baik, dari Pak Agus Prianto ya. Udah gocap ya sahamnya. Baik Pak Agus, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Mbak Esti. Ini ada Pak Dev ini yang angkat tangan ini. Benar nggak ini? Pak Dev THS ini ya. Baik, ada dari Pak Dev. Silakan Pak Dev. Dan Pak Wahyu Agung. Oke, kita berikan kesempatan ke Pak Dev dulu. Silakan Pak Dev. Bisa dinyalakan mic-nya. Monitor Pak Dev. Oke. Halo Pak Dev. Oh, mungkin ini sepertinya dipencet ini tombolnya. Oke, langsung saja mungkin dari rekan-rekan. Dari Pak Wahyu Agung mungkin, jika ada yang ingin disampaikan, silakan. Halo, selamat malam. Selamat Anang, malam. Ya, selamat Ibu. malam Pak Wahyu. Ya, Ibu, Bapak Suryanto. Ini saya mau bertanya langsung saja terkait dengan Goto dan IPO-nya. Itu saya mau tanya tadi kan membicarakan intinya itu tentang hidup matinya Goto yang sebelumnya dia bisa atasi dengan IPO. Dan beberapa bulan ini kan Goto baru saja menjual anak usahanya ya di bidang e-commerce yaitu Tokopedia ke ByteDance yang akhirnya bergabung dengan TikTok Shop. Dan itu kan mereka juga dapat revenue ya dari penjualan sahamnya. Plus mereka juga dapat ini ya bagian sharing hasil dari purchase value-nya si Tokopedia sekitar 0,4 kalau nggak salah. Nah, itu apakah tidak bisa jadi salah satu faktor yang bisa apa ya mendukung Goto itu agar bisa segera setidaknya menuju ke profitable tahun ini gitu. Itu sih kaitannya itu soalnya tadi kan belum ada menyinggung terkait itu ya gitu. Terima kasih. Ya, itu menarik itu. Jadi kalau tadi disampaikan kan, jadi kalau sampai IPO, sebelum IPO sampai IPO, Goto itu kalau butuh duit, dia cukup terbitkan saham, mendapat duit. Dan gongnya adalah IPO. Setelah IPO, sekarang ini dalam kondisi cash flow minus, cash flow harus cash operasional ya, operasional cash flow minus itu. Artinya sebenarnya Goto butuh duit. Nah, kalau dulu-dulu duit itu diatasi dengan menerbitkan saham jualan kertas. Nah, kalau sekarang ini malah tadi sampai dengan TikTok dia dapat duit. Nah, itu artinya
Ibaratnya kalau dulu itu dia merger, warungnya cuma satu, itu terus jadi dua gara-gara merger. Sekarang salah satu warung itu di Lego kembali. Jadi kalau dalam kacamata kita memandang Goto itu sebagai sebuah perusahaan platform, maka sebenarnya penjualan Tokopedia atau kerjasama dengan TikTok itu adalah setback dari upaya merger. Nah, ini yang menurut saya bisa dibaca sebagai tanda bahwa dia sudah sulit cari duit ke investor. Karena sudah susah cari duit ke investor, ya apa yang bisa dilakukan untuk nambah cash flow? Karena saya yakin kalau ini sekarang manajemen butuh melihat laporan keuangan terakhir ya kuartal 1 tahun 2024 yang mana tetap masih rugi, jauh sekali pendapatan dengan bebannya, terus arus kas operasional masih minus, mereka juga ketir-ketir karena buang duit itu gampang bagi Goto dengan ukuran bebannya kayak begitu tuh. Buang duit itu gampang, nyarinya yang susah. Nah itu yang kemudian akhirnya nyari-nyari dengan cara yang tidak sebenarnya kontraproduktif dari proses korporatisasi mereka yang semula itu mereka merger itu tentu harapannya akan saling support sehingga dua platform ini bisa diintegrasikan, bisa disinergikan yaitu antara Gojek dan Tokopedia. Nah sekarang ini itu kembali lagi ke dulu seperti Goto masih ketika Gojek masih sendirian belum bareng Tokopedia. Dengan transaksi itu bisa jadi TikTok akan lebih mengatur Tokopedia dibanding Goto sebagai sebuah perusahaan karena sahamnya di Tokopedia di Lego itu. Saya kira itu tambahan respon saya terhadap yang disampaikan tadi. Monggo Mas Heri atau Pak Asti boleh menambahkan. Oke, baik Pak Iman, terima kasih untuk tambahannya. Dari Mbak Esti mungkin ada yang disampaikan menanggapi dari tanggapan Pak Iman tadi. Jadi kalau dan Tokopedia itu kan sebenarnya kayak RPG-nya si Goto ya, Mas ya. Apa namanya mobil kayak gitu atau warung yang tadi disewakan terus habis itu disewakan kita dapat uang dari uang sewanya. Nah ini kan ada beberapa kemungkinan ya. Jadi yang pertama kalau warungnya itu yang disewakan tadi itu membesar, otomatis kita akan dapat bagian bagian fee-nya seperti itu. Nah ini cuma masalahnya kan di GoTo ini kan Tokopedia ini kan cuma dapat ini bagian 25%. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk TikTok sendiri sahamnya di Tokopedia ini 75%, sedangkan GoTo ini cuma 25% seperti itu. Jadi ibaratnya warung atau mobil tadi itu mobil rental itu tadi kalau misalkan pendapatannya banyak ya Tokopedia GoTo ya akan dapat banyak gitu walaupun nggak signifikan banget gitu. Kenapa? Karena 75%-nya kan sudah dimiliki oleh ini TikTok seperti itu. Nah, TikTok sendiri kan kepemilikannya adalah pada ByteDance seperti itu. Jadi si parent itu, si ByteDance itu yang lebih diuntungkan dengan membesarnya Tokopedia seperti itu. Jadi bisa diibaratkan salah satu RPD-nya itu ya ini disewakan ke orang seperti itu dan kita dapat bagian yang setara dengan saham kita di sana seperti itu. Jadi saya tambahkan kembali, saya melihat akuisisi Tokopedia oleh TikTok itu saya melihatnya itu bisa dipandang sebagai langkah nggak ada cara lain kecuali itu bagi manajemen Goto untuk cari duit. Jadi begitu, nggak ada cara lain kecuali itu. Sehingga ini adalah ibaratnya kalau itu sama kayak guyonannya Cak Lontong itu.
Katanya dia itu dulu pernah jadi sales tapi nggak pernah sukses mencapai target, jualan susah. Tapi begitu dikeluarkan dari sales, dia akhirnya pintar jualan. Jualan apa? Jualan mesin cuci di rumah dijual, jualan kulkas dijual, jualan ranjang dijual. Nah, kayak gitu saya melihatnya Goto itu hari ini dengan kondisi seperti ini yang menurut saya berat gitu, berat. Jadi lihat angkanya berat, lah lihat aspek strategiknya, analisis strateginya juga berat. Jadi misalnya kalau secara strategik sebenarnya ini salah atau nggak bagus, tapi kalau angkanya bagus itu masih bisa dimaklumi, masih ada berat sakit itu masih ada seger-segernya sedikit. Ini lihat secara aspek strategiknya parah, lihat angkanya juga parah, ditambah dengan keluarnya para founder dari kursi direktur dan komisaris, makin membuat analisisnya jadi seperti tadi, jadi benar-benar kondisi yang berat. Mungkin ini para founder itu yang tidak lagi jadi direktur ya stres juga itu menghadapi kayak gitu. Nggak tahu dia gimana, dia mau berbuat macam-macam juga nggak bisa karena dia sudah nggak punya otoritas, sahamnya kecil, dia sifatnya sebagai pemegang saham ya hanya usul aja. Sementara kondisi masalahnya rumit. Kalau sudah masalah cash flow itu kan masalah yang ya seperti saya sampaikan tadi itu hidup dan mati, udah nggak bisa ditawar-tawar. Itulah yang hari-hari ini terjadi. Itu paman saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman untuk tambahannya. Dari Mas Linda, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam, Mas Linda. Ya, saya sendiri juga kebetulan investor Goto juga, tapi dulu sebenarnya lebih ke menambahkan aja sih dari diskusi malam ini sih Bapak, dari saya juga sebagai partisipan pasar juga ya, sebagai yang kerjaannya memang di market gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin soal Goto ini memang unik banget. Goto kan caps-nya besar banget, terus kemudian dibuang di market. Kalau berdasarkan data di RTI, kita bisa tahu bahwa perusahaan di bursa itu ada dua yang paling besar, Mas. Jadi yang di hold oleh investor, ada BBRI sama Goto. Artinya banyak sekali korban yang nyangkut di harga 50 sekarang kan. Nggak bisa ngapa-ngapain, jualan juga nggak bisa, mau nambah juga takut gitu kan. Nah, saya sendiri mungkin di sini buat teman-teman yang hold sahamnya, saya punya pandangan seperti ini kurang lebih ya, walaupun secara IPS-nya Goto itu negatif sekarang, tapi ya dikit lagi lah positif, tapi ya belum ada MOS yang harusnya kalau mau buyback kan kemarin ada news positif katanya ownernya mau buyback atau lain sebagainya gitu kan ya. Saya kira itu juga nggak akan terpengaruh apapun di harga sekarang gitu kan. Mau FTO juga atau tender offer juga akan memakan biaya yang sangat mahal tentunya. Nggak mungkin lah kalau mau tender offer gitu kan. Kalau cuma mau main bandar-bandaran di pasar juga, saya kira pasti bukunya kebakar, sangat-sangat kebakar gitu kan, floating buat average down harga di market. Soalnya kalau kita makan setengah barang di market di kondisi sekarang, itu ya kita gambarannya Goto tuh harus ngeluarin uang lebih dari 20 triliun gitu kan, dan itu banyak sekali untuk sekali bergoto pun sekalian gitu kan. Kalau makan barang buyback di pasar di harga 50 sekarang, kita buyback 3 sampai 4 triliun juga, harga juga udah terbang ke 90. Jadi makanya kadang kalau investasi pakai perasaan dan hati tuh repotnya di sini gitu kan. Gitu. Makanya ya buat teman-teman yang masih hold saham Goto ya kalau bisa keluar ya keluar aja gitu kan. Ngapain kita nyari perusahaan, kita pegang perusahaan yang belum jelas ini mau kemana gitu kan, foundernya aja pada ninggalin semua gitu kan. Terus ya kita cari peluang yang di saham lain aja gitu. Harga 50 sekarang saya tebak mungkin kita model mainnya bakal kayak friend.
perusahaan besar tapi harganya nggak kemana-mana, nggak bisa dimana-manain, cuma bisa dibuat jaminan sana sini gitu aja sih Bapak gitu kan. Sebenarnya saya lebih lebih menambahin seperti itu sih dari obrolan ini gitu kan, dari Pak Iman tadi, soalnya nyambung juga sih gitu. Gitu sih Mas. Menarik itu. Si Lo Keng Hong itu kan rajanya investor saham ya, itu yang selalu ditekankan oleh Lo itu kan kalau mau investasi itu lihat karakter foundernya, pemegang saham gedenya siapa gitu. Nah ini foundernya sudah nggak ada, jadi saya yakin kalau Lo ini sudah dibuang ini saham kayak gini. Tapi kalau sudah terlanjur beli ya mungkin kalau ada kesempatan keluar walaupun rugi itu mungkin begitu. Saya setuju itu kayaknya. Betul kayak gitu kurang lebih sih Bapak. Apa transaksi sekarang harian berapa Mas? Kurang lebih. Goto itu. Kalau kita lihat dari ini ya Bapak, kita lihat dari ini ya, untuk Goto sendiri, untuk transaksi hari ini sih sebenarnya besar banget sih, 98 miliar. Jadi artinya sulit sih masuk ke papan pemantauan khusus. Jadi sekarang tuh berusaha buat teman-teman yang belum tahu, sekarang tuh minimal harga bukan 50, tapi di harga 1. Nah, jadi ada potensi harga bisa turun di bawah 50 sampai 1. Contohnya Frank kemarin tuh turun sampai ke area 30-an. Jadi ya pusing banget yang di atas gitu kan. Investor banyak yang di harga 100, 200 itu kan banyak. Harga diturunin sampai ke 30 kalau nggak salah gitu kan. Nah, tapi bursa sendiri juga punya aturan sekarang, ubah aturan FCI yang sebelumnya harus ada minimal transaksi, sekarang sekarang tuh ada minimal transaksi yang ditetapkan ke emitennya itu 5 juta. Nah, di case-nya Goto ini, Goto tuh kayaknya nggak mungkin deh kalau sehari cuma 5 juta gitu kan. Soalnya minimal itu di atas 20M kalau di Goto tuh. Walaupun tuh pertukaran barang 50 ke 51, 50 ke 51 kayak gitu terus. Makanya ya Goto tuh sekarang lagi dimanfaatin spekulatif sama spekulan pasar gitu aja sih. Kalau buat investing nggak ada yang berani masuk gitu kan. Daripada buang-buang uang ya lebih baik kita cari perusahaan yang sehat, kan banyak juga perusahaan yang sehat gitu. Daripada spekulasi ke kayak gini gitu kan. Itu sih Bapak. Ya, ya. Tapi kalau lihat market value-nya masih cukup gede, tapi market cap-nya cukup gede, transaksinya 90 miliar itu sebenarnya ngeri juga ya. Mengarah ke tidak liquidnya itu sangat indikasi akan jadi tidak liquidnya itu tinggi sekali. Itu enggak kira-kira? Namanya kan sebagai pemain pasar gitu. Iya, bisa jadi sih Bapak. Cuma ya nanti ya tergantung para pemain besar juga sih di Goto ini gitu kan. Soalnya juga para fund luar juga mainnya masih di Goto, kayak BlackRock, Vanguard lain sebagainya juga mainnya di sini semua gitu kan Bapak. Institusional luar gitu kan, masih pada pegang gitu kan, makanya harganya dijaga gitu. Kalau BlackRock sebenarnya itu kan dia tidak tertarik untuk spekulasi harian, itu enggak, kan selalu jangka panjang. Betul nggak? Iya, betul. Jadi kalau menurut saya efeknya keberadaan BlackRock apa itu kalau sekarang ini menurut saya nggak terlalu signifikan, kecuali nanti ada pelaku investasi besar itu yang masih mau untuk investasi menambah saham ketika Goto right issue. Yang itu bisa menyelamatkan. Kalau dia tidak right issue, penyelamatannya yang susah, karena yang paling krusial perusahaan kayak Goto itu kan bayar pegawai, bayar kewajiban-kewajiban, bayar listrik, bayar telepon, bayar sewa ruang untuk kantor. Nah kalau itu dia duit untuk itu aja dia nggak punya, ya pasti nanti akan menimbulkan efek dampak yang lebih parah lagi. Misalnya sampai karyawannya demo karena gajinya nggak dibayar atau tertunda bayarnya. Nah, kalau sampai dapat isu itu makin jatuh itu nanti menuju ke 1 itu bisa makin kencang itu. Itu tambahan saya. Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara corporate life cycle ideal seperti yang selalu disampaikan oleh San Consulting itu memang harusnya begitu. Kalau nggak begitu, karena mungkin cari yang ideal itu, menjalankan yang ideal itu sulit, ya maka
kadang-kadang tidak 100% ideal. Tapi kalau terlalu jauh dari ideal, menurut saya Goto ini terlalu jauh dari ideal, dari corporate life cycle ideal, sehingga kondisinya berat sekali ketika ada masalah-masalah. Belok kanan di Jalan Dr. Lukman Hadi, Jalan Raya Manggarai. Oke, baik Pak Iman, terima kasih atas jawabannya. Ini di komen juga ada salah satu lagi yang komen dari Mas Wanipur. Beliau sepertinya memberikan testimoni ya. Saya beli saham Goto beberapa lot saat IPO di harga 300-an rupiah. Belum pernah saya jual dan tidak akan nambah lagi. Dan sekarang harganya turun banget menjadi 50 rupiah. Saya biarkan saja karena pasti harganya nggak akan balik naik lagi. Dan risiko seorang investor bertipe agresif karena FOMO atau spekulasi dengan IPO seperti itu. Mungkin dari Pak Iman atau Mbak Esti mungkin ingin menanggapi dari komen testimoni yang diberikan oleh Mas Wan Pur. Saya persilakan mungkin. Ya Mbak Esti, monggo silakan. Jadi pada saat IPO itu memang tinggi ya Pak ya. Jadi kalau sekarang 50 ya sabar aja seperti itu. Gitu karena itu kan memang tergantung dari kinerja perusahaannya seperti itu. Jadi kalau memang sebenarnya tadi sih saya baca ada ini ya, ada berita bahwa CEO Patrick Palunyo itu dia buyback ya atau beli saham, menambah saham untuk portofolionya seperti itu. Jadi kadang itu ada sentimen bahwa kalau manajemen itu membeli saham perusahaan sendiri itu nanti kemungkinan besar di masa mendatang akan ada perbaikan. Nah itu perbaikan apa yang kita belum tahu gitu seperti itu. Jadi kedepannya mau seperti apa juga belum tahu. Jadi memang ya kadang itu ada seperti Warren Buffett itu juga mereka menghindari saham teknologi. Gitu. Kenapa? Karena menilai bahwa teknologi itu susah dimengerti, kemudian ada adopsi pasarnya, adopsi marketnya itu ini masih abu-abu seperti itu. Jadi memang kalau sudah seperti itu istilahnya apa nyangkut ya seperti itu ya. Nah itu ada yang cuma dibiarkan aja, ada yang memang apa namanya kan loss seperti itu. Jadi kalau kita nanti mau lihat kinerjanya ya kita tunggu aja nanti beberapa tahun depan seperti itu. Ya, saya kira walaupun para pemegang pendiri itu buyback, berapapun dia buyback, menurut saya nggak signifikan karena kemampuan buyback dia seperti disampaikan tadi, kalau 20 triliun itu aja mungkin masih belum ngefek secara positif. Dan kalau dalam kacamata pengendalian untuk kontrol bagaimana manajemen bisa berjalan dengan baik, ya apalagi kalau duitnya cuma 1 triliun, 2 triliun nggak ngefek mau buyback berapapun. Sehingga menurut saya ini memang ya tadi seperti disampaikan ini resiko yang telah diambil oleh Goto ya sudah itu yang terjadi. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Esti dan Pak Iman atas tambahannya. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk sesi pertanyaan yang telah kita buka. Mungkin sebelum kita mengakhiri agenda kita pada malam hari ini, mungkin saya mengundang Pak Iman untuk memberikan sepatah dua kata, kemudian dilanjutkan oleh Pak Esti. Saya persilakan Pak Iman. Ya, yang pertama saya tadi lupa, mohon maaf saya tidak on kamera karena saya di perjalanan, khawatir sinyalnya buruk dan saya lagi nyetir sehingga nggak bagus kalau pakai kamera, maka saya tidak pakai kamera. Nah, tambahan saya adalah bagaimana ke depan gitu. Saya masih menunggu laporan keuangan Goto semester pertama ini, alias kuartal kedua. Bagaimana hasilnya nanti kita bisa bicarakan. Tapi menurut saya ini laboratorium pembelajaran yang mahal ini. Kalau bagi saya sebagai periset ini lab yang luar biasa, laboratorium yang luar biasa, laboratorium hidup dengan nilai sekian triliun gitu. Kalau kita mau bikin sendiri nggak mungkin. Ya sudah, ini adalah hal yang bagus untuk kita amati sebagai sarana pembelajaran bagaimana kita bisa ke depan bisa lebih bagus. Saya kira itu tambahan saya. Selanjutnya Mbak Esti mungkin saya persilakan memberikan sepatah dua kata. Karena
saham GoTo ini sedang dalam masuk ini ya, masuk papan pemantauan ya, Mas Anang ya. Jadi memang ini yang dikhawatirkan banyak investor tuh mungkin nggak cuma papan pemantauan gitu, tapi bagaimana kalau sahamnya ini masuk ke FCA atau full call option, kemudian bagaimana kalau sahamnya di suspend seperti itu. Jadi memang seperti tadi dibilang Pak Iman ya, karena kita juga lagi nunggu untuk laporan keuangan untuk kuartal kedua seperti itu. Jadi yang begini yang bikin penasaran seperti itu. Jadi gimana sih ke depannya seperti itu, karena GoTo kan kita bisa lihat sebagai aset ya, aset bangsa. Jadi sayang seperti itu, eman-eman lah dari orang Jawa bilangnya. Dan kalau misalkan sampai nanti masuk ke FCA atau malah suspend seperti itu, karena kalau sahamnya turun terus ya itu pasti akan ada ini ya, tindakan dari bursa efek seperti itu. Oke, baik dari Mbak Esti dan Mbak Iman. Ini ada satu sedikit komen juga yang baru masuk dari Pak Dev ya. Pemerintah kemungkinan mempunyai kepentingan di GoTo. Nah, kita tunggu saja. Demikian. Pak Iman mungkin ingin menanggapi untuk komentar dari Pak Dev ini sebelum kita tutup. Ya itu kan kebanggaannya Pak Presiden gitu. Bisa jadi Pak Presiden akan turun tangan. Paling tidak supaya tidak pahit lah. Oke, baik, siap. Tapi sampai kapan kuatnya itu yang kita nggak tahu juga. Ya ini memang salah satu ini ya case yang cukup menarik ya rekan-rekan semuanya. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman di Zoom kita untuk agenda topik kita di Tokopedia kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iman dan Mbak Esti yang telah memberikan waktu untuk sharing mengenai knowledge kepada seluruh rekan-rekan. Dan kita sambung tetap silaturahmi kita di grup korporatisasi kita. Bagi rekan-rekan semua, mari yuk kita ramekan grup kita dengan topik-topik pembahasan yang mungkin sekiranya yang sangat menarik, supaya kita juga bisa saling transfer ilmu dan mungkin bisa kita implementasikan juga di usaha kita ataupun kegiatan investasi yang kita lakukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari saya cukup demikian. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kita akan senantiasa menghadirkan beragam acara tentunya di minggu depan yang segera akan kita. Jadi tunggu untuk teman-teman, mungkin teman-teman juga pastinya nanti kita harapkan supaya bisa hadir di agenda topik-topik pembahasan mengenai case-case yang menarik seperti itu. Oke, baik dari saya, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita nyalakan dulu, kita foto bersama mungkin. Pak Firman mungkin bisa dibantu, tolong untuk screenshot-nya. Mari kita nyalakan Pak, semuanya. Kita foto bareng-bareng semuanya, bisa diambil Pak Firman, Mas Rizky. Ya, silakan Pak Firman diambil. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman atas bantuannya. Dan rekan-rekan semuanya, kalau begitu, mari kita akhiri acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Saya Ferry, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam.